Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Stasiun televisi resmi Kementerian Pertahanan Rusia, yaitu TV Zvezda, baru-baru ini melakukan liputan terbaru mengenai detail lebih mendalam mengenai drone tempur paling mutakhir milik Rusia, yaitu S-70 Okhotnik. Banyak hal yang membuat kami tercengang tentang drone ini, selain dari segi kemampuannya, peralatan yang ditanam, dan juga ukurannya. Ternyata drone ini ukurannya jauh lebih besar daripada yang Anda bayangkan sebelumnya. Program Military Acceptance TV Zvezda ini memperlihatkan bagian dalam elemen drone Okhotnik, atau kalau dalam bahasa Indonesia, Okhotnik berarti sang pemburu. Anda bisa melihat full episodenya di pin komen video ini. Pada episode S-70 itu, masih tertulis bagian 1, yang sepertinya akan ada episode lanjutan dari S-70 Okhotnik ini di masa mendatang. Militer Rusia pertama kali meluncurkan drone tempur yang sangat besar ini pada tahun 2019. Dan pada tahun 2019 pula, Okhotnik melakukan penerbangan pertamanya. Sejak kemunculan pertamanya, seperti biasa, informasi mengenai proyek ini sangat terbatas dan menjadi rahasia di dalam kemiliteran Rusia. Berdasarkan siaran TV Zvezda, hanya satu dari drone ini yang selesai sejauh ini, tapi setidaknya 3 lainnya dilaporkan sedang dibangun. Jadi, total sekitar ada 4 unit yang akan selesai ke depannya. Pejabat dari Sukhoi mengatakan bahwa drone pertama dengan nomor 071 merupakan varian uji atau testbed, begitu juga nantinya dengan drone kedua. Sedangkan drone ketiga dan keempat nantinya akan mewakili serial produksi akhir atau produksi massal. Salah satu hal yang paling mencolok dan sepertinya memang ingin ditonjolkan oleh TV Zvezda adalah mengenai ukuran sesungguhnya dari S-70 Okhotnik ini, atau seberapa besar sebenarnya drone ini. Reporter TV Zvezda mengatakan bahwa drone Okhotnik ukurannya lebih kecil daripada jet tempur Sukhoi Su-57 Velon. Namun, ketika sang reporter berjalan dari sayap Su-57 menuju sayap S-70, perbedaan ukurannya sangat kecil. Bahkan, secara kasat mata, ukuran lebar sayap antara keduanya hampir sama. Perlu Anda catat bahwa Su-57 yang tampil pada episode itu merupakan Su-57 yang memang dirancang untuk bisa mengendalikan Okhotnik di udara. Dan di masa depan, ada kemungkinan Rusia memproduksi Su-57 tandem seat untuk pengoptimalan pengoperasian Okhotnik oleh pilot kedua Su-57. Dalam episode itu, kita juga disuguhi tampilan close-up dari eksterior S-70, seperti bagian atas bodi drone, intake, antena, dan sistem kamera yang menghadap ke depan di bagian bawah pada bagian tengah drone. Ada juga pemandangan yang cukup indah dari knalpot racing S-70 Okhotnik ini. Tapi ketika momen close-up itu, kita benar-benar memperhatikan bahwa permukaan dari S-70 ini hampir tidak rata. Sama seperti produk-produk Sukhoi lainnya, banyak terdapat lubang-lubang dan sambungan yang terbuka, yang itu tentunya berefek negatif terhadap penghindaran radar, alias kemampuan siluman, jika memang drone ini diproyeksikan untuk memiliki kemampuan siluman. Kami juga menunggu momen sang reporter menunjukkan ruang senjata internal dari drone ini. Tapi, sang reporter mengonfirmasi bahwa mereka dilarang merekam bagian dalam dari drone ini. Perwakilan dari pihak Sukhoi juga mengatakan bahwa banyak komponen dari Su-57 juga digunakan di S-70. Misalnya, roda pendaratan drone ini, itu sama seperti yang digunakan oleh Su-57. Dan mereka juga mengatakan bahwa di masa depan diharapkan jet nozzle alias knalpot dari Su-70 bisa ditutup dan tidak terbuka seperti saat ini. Itu sama halnya seperti yang digunakan oleh F-22, di mana jet nozzle-nya ditutup guna untuk mengurangi deteksi radar. Beralih ke sisi operator, saat ini dibutuhkan 3 orang untuk mengoperasikan S-70. 3 orang itu terdiri dari pilot alias operator, navigator, dan spesialis komunikasi, di mana ketiganya beroperasi dalam satu ruang kontrol utama berbentuk seperti peti kemas. Tetapi pada saat segmen operator ini,
Tidak disebutkan bagaimana cara pilot Su-57 dapat mengendalikan S-70 ketika di udara. Mungkin itu bagian dari sebuah rahasia, jadi sengaja untuk dilewati. Kedepannya, jika memang S-70 ini didesain untuk menjadi wingman dari Su-57, tentu pastinya akan dimaksimalkan dari sisi fitur silumannya. Karena banyak analis berpendapat, mereka masih meragukan tentang kemampuan siluman dari Su-57 dengan model jet nozzle yang terbuka seperti itu. Yang sudah pasti, panas yang dihasilkan dari mesin bisa dengan mudah terdeteksi radar. Tapi, ini masih episode bagian pertama dari serial Okhotnik, yang artinya masih permulaan dari sebuah konsep dan gagasan besar yang sedang dibangun oleh Rusia. Menarik untuk kita tunggu episode selanjutnya dari S-70 Okhotnik ini. Bagaimana Anda menanggapi S-70 ini? Berikan komentar Anda.